580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 dilantik hari ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di pelantikan anggota DPR terpilih. Sinyal kuat rencana pertemuan Prabowo Megawati akan terwujud. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilakukan. Sebanyak 732 anggota MPR RI, 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD untuk periode 2024 hingga 2029 telah diambil sumpahnya. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah tokoh negara lain yang berlangsung di gedung DPR MPR Selasa siang. Selain itu, Ketua Umum Partai juga turut hadir dalam acara pelantikan tersebut. Dari ratusan orang yang dilantik, terdapat anggota DPR tertua, yakni Zulfikar Ahmad berusia 78 tahun dari Partai Demokrat. Sedangkan anggota DPR termuda dari fraksi Partai Gerindra, yakni Anissa M.A. Mahesa berusia 23 tahun yang merupakan putri mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR almarhum Desmond Mahesa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di gedung DPR MPR RI. Selamat sore, Faisal. Hingga saat ini bagaimana suasana di gedung DPR? Apakah rapat penetapan unsur pimpinan DPR sudah dimulai sore hari ini? Ya baik Davi, memang sebentar lagi kurang lebih rapat paripurna kedua periode 2024-2029 ini akan dimulai. Di mana pantauan kami di sini Davi bahwa tadi baru saja lewat sejumlah anggota DPR RI yang memang tadi pagi sudah dilantik untuk memasuki ruang rapat paripurna di Nusantara 2 untuk menjalankan agenda rapat paripurna keduanya di periode 2024-2029 pada sore ini. Semulanya Davi memang untuk rapat paripurna ini memang tadi dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 7 malam. Namun untuk saat ini memang nampaknya informasi terbaru yang kami dapatkan ini untuk rapat paripurnanya sendiri dimajukan. Jadwalnya jadi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pantauan kami di dalam ruang rapat paripurna terakhir tadi kami melihat sejumlah anggota DPR RI seluruhnya hampir semua sudah memasuki ruang rapat paripurna. Di mana di rapat paripurna ini memang ada sejumlah agenda atau pembahasan penting yang akan dibahas. Seperti misalnya pemilihan pimpinan atau ketua DPR RI untuk periode 5 tahun ke depan. Kemudian juga penetapan sekaligus pembentukan daripada fraksi-fraksi DPR. Kemudian nantinya juga ada penyerahan kepemimpinan dari ketua DPR sementara atau pimpinan DPR sementara ke pimpinan DPR yang nanti akan dipilih. Kemudian nanti akan ditutup dengan pidato daripada ketua DPR RI terpilih. Lalu pertanyaannya, Davi, siapa yang akan menjadi atau akan menjabat sebagai ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan? Nah, memang untuk saat ini memang disebut-sebut adalah yang mempunyai peluang paling besar adalah Puan Maharani. Nah, Puan Maharani sendiri memang merupakan ketua DPR RI di periode sebelumnya yakni 2019 hingga 2024. Lalu pertanyaannya, kenapa Puan Maharani? Memang jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang memang mengatur untuk kursi DPR RI ini diisi oleh fraksi dengan atau yang memperoleh suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Kita ketahui Davi dan juga pemirsa memang PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partai Puan Maharani ini merupakan partai pemenang pemilu 2024 dan PDIP juga telah menegaskan bahwa Puan Maharani ini merupakan calon tunggal yang akan dimajukan untuk menjadi ketua DPR RI di periode 5 tahun ke depan ini. Kemudian Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula memang jika bisa kami ulas kembali pada pagi tadi sekitar atau sebanyak 580 anggota DPR RI ini telah resmi atau secara resmi telah dilantik pada pagi tadi, di mana ada sejumlah tokoh ataupun pejabat yang hadir di dalam pelantikan tadi seperti misalnya Presiden Republik Indonesia
Indonesia Joko Widodo, kemudian juga Presiden terpilih Prabowo Subianto juga ikut hadir di pelantikan dan juga pengambilan sumpah anggota DPR RI pada pagi tadi. Nah, selain itu David dan juga pemirsa, untuk DPD sendiri juga akan memilih ketuanya yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Namun untuk jadwalnya sebenarnya kami mendapatkan informasi bahwa jadwal untuk pemilihan daripada ketua DPD ini akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Dan tentunya David dan juga pemirsa, memang kita semua berharap bahwa untuk anggota DPR RI dan juga anggota Dewan yang sudah dilantik pada pagi tadi bisa mengemban tugasnya, fungsinya, kewajibannya sebagai wakil rakyat ini dengan baik selama 5 tahun ke depan. Demikian David, kembali ke Anda di studio. Baik, Faisal, kami mendapatkan informasi bahwa ada rapat yang schedule-nya dimajukan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah rapat ini hanya rapat internal atau rapat pleno saja atau rapat penetapan pimpinan DPR? Informasi yang Anda dapatkan seperti apa, Faisal? Iya, baik Davi, memang untuk informasi yang kami dapatkan memang betul bahwa yang dimajukan jadwalnya ini merupakan rapat paripurna kedua di periode ini. Nah, untuk pembahasannya memang betul adalah penetapan ketua atau pimpinan DPR RI yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Di mana tadi jika bisa kami jelaskan, David dan juga pemirsa, sebelumnya pukul 3 sore tadi memang sempat diadakan rapat juga, yakni rapat konsultasi dengan pimpinan DPR sementara kepada perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada atau 8 partai yang memang lolos ke parlemen ini. Kemudian, setelah rapat konsultasi tadi memang kembali dilanjutkan dengan rapat daripada fraksi-fraksi partai politik ini secara tertutup. Nah, kemudian untuk saat ini pukul 5 sore, namun sebelumnya David dan juga pemirsa tadi di jadwalnya adalah pukul 7 malam, lalu dimajukan ke pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun nyatanya ini baru akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa kami tegaskan, David dan juga pemirsa, rapat yang dimajukan ini adalah rapat paripurna untuk penetapan pemilihan atau ketua DPR RI yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. David. Baik, jika rapatnya dimajukan, maka bisa diprediksi juga ketua DPR nanti jika rapatnya tidak molor bisa diketahui secara lebih cepat. Terima kasih Faisal Reynaldi atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR. Nanti kita akan update lagi informasinya bersama Anda di sana. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 24 artis resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 hari ini. Di antaranya ada musisi Ahmad Dhani hingga pembawa acara Uya Kuya. 580 anggota DPR RI resmi dilantik hari ini. 24 anggota dewan diantaranya merupakan selebritis, baik yang berkecimpung di dunia tarik suara, pemain sinetron, komedian, hingga pembalap. Dengan berpedoman. Yang pertama ada pasangan aktris Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang dilantik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Ahmad Dhani berhasil lolos dari Dapil Jawa Timur 1, sedangkan Mulan Jameela berhasil lolos dari Dapil Jawa Barat 11. Kemudian ada artis Surya Utomo atau Uya Kuya. Uya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 2 dan diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Selain Uya, ada penyanyi Nafa Urba yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Nafa lolos ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah 6. Ada juga Arzeti Bilbina yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis termasuk Uya Kuya dilantik menjadi anggota DPR. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di iNews Sore, pemirsa, pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilakukan. Sebanyak 732 anggota MPR RI, 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD untuk periode 2024 hingga 2029 telah diambil sumpahnya.
Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah tokoh negara lainnya yang berlangsung di gedung DPR MPR Selasa siang. Selain itu, Ketua Umum Partai juga turut hadir dalam acara pelantikan. Dari ratusan orang yang dilantik, terdapat anggota DPR tertua yakni Zulfikar Ahmad berusia 78 tahun dari Partai Demokrat, sedangkan anggota DPR termuda dari fraksi Partai Gerindra yakni Anissa Mahesa berusia 23 tahun yang merupakan putri mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR almarhum Desmond Mahesa. Generasi muda kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi kita harus mengadakan pengawasan. 24 artis resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 hari ini. Di antaranya ada musisi Ahmad Dhani hingga pembawa acara Uya Kuya. Saya 580 anggota DPR RI resmi dilantik hari ini. 24 anggota dewan diantaranya merupakan selebritis, baik yang berkecimpung di dunia tarik suara, pemain sinetron, komedian, hingga pembalap. dengan berpedoman Yang pertama ada pasangan aktris Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang dilantik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Ahmad Dhani berhasil lolos dari Dapil Jawa Timur 1, sedangkan Mulan Jameela berhasil lolos dari Dapil Jawa Barat 11. Kemudian ada artis Surya Utomo atau Uya Kuya. Uya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 2 dan diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Selain Uya, ada penyanyi Nafa Urba yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Nafa lolos ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah 6. Ada juga Arzetti Bilbina yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Uya Kuya dilantik sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta 2. Usai resmi dilantik, ia mengungkapkan keinginannya untuk ditempatkan di komisi yang fokus pada pendidikan. Artis Surya Utomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan Uya Kuya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 2 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Usai resmi dilantik pada Selasa pagi, Uya meminta masyarakat agar para artis yang terpilih menjadi wakil rakyat diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Uya yang merupakan lulusan Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa dalam 4 tahun terakhir ia banyak mengawal isu-isu sosial, hukum, dan politik yang ia tuangkan dalam podcastnya. Ia pun berjanji akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Uya pun menyampaikan dirinya berharap untuk ditempatkan di komisi yang fokus pada pendidikan. Mungkin yang cocok buat saya adalah 1, 3, 9, atau 10. Kenapa 1? Karena dapil saya luar negeri, ya, berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dan di situ juga ada Kominfo, KPI, itu berhubungan dengan bidang saya juga. Kalau Komisi 3 berhubungan dengan bidang hukum, di mana kasus-kasus hukum yang banyak saya angkat, udah ratusan kasus, dan alhamdulillah banyak yang selesai. Mungkin cocok di Komisi 3 untuk penegakan undang-undang, ya. Terus udah gitu juga Komisi 9 ada tenaga kerja dan kesehatan. Tenaga kerja saya fokusnya pada pekerja migran. Kalau 10 pendidikan, di mana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu cocok juga saya mungkin di 10 untuk, karena ini menuju Indonesia Emas 2045, apalagi bonus demografi Indonesia diuntungkan tahun 2030 ini, di mana 68% usia produktif. Tapi tidak terjadi dengan bonus demografi ini kalau tidak diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah, tidak diimbangi antara matching skill antar pendidikan, pekerjaan dengan juga skill. Uya Kuya pun berharap dirinya bisa berdampak pada masyarakat selama menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dalam 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri. Sementara Prabowo keluar dari sisi pintu mobil sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024 ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang tepat di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan dan kehadirannya disambut oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum dan salam. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Afifuddin dan sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR. Dan selanjutnya mereka secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung kembali dengan rekan Faisal Rinaldi yang berada di gedung DPR MPR. Selamat malam. Faisal, seperti apa suasana di sana pasca penetapan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR? Ya, David dan juga pemirsa, kami gambarkan terlebih dahulu untuk suasana terkini jelang maksud kami usai penetapan sekaligus pemilihan Ketua DPR RI untuk periode 5 tahun ke depan. Pantauan kami di sini, Davi, untuk suasananya baik itu di ruang paripurna ataupun di selasar di Gedung Nusantara ini sangatlah ramai meskipun sudah pukul atau waktu menunjukkan sudah pukul 6:30 malam. Memang untuk suasana di sini masih sangat padat, sangat ramai oleh para keluarga ataupun kerabat daripada anggota DPR yang baru saja dilantik pada pagi tadi. Nah, Davi, terjawab sudah bahwa Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029, di mana memang 5 anggota DPR ditunjuk menjadi pimpinan DPR dalam 5 tahun ke depan. Dalam rapat paripurna tadi, memang ada 5 anggota DPR yang dipilih atau yang ditunjuk untuk memimpin DPR, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, di mana komposisinya adalah 1 orang ketua dan juga 4 wakil ketua. Nah, untuk di dalam undang-undang tersebut juga memang mengatur, Davi, bahwa untuk Ketua DPR RI diisi oleh pemenang pemilihan legislatif 2024 alias adalah pemenang partai politik adalah PDIP. Sedangkan untuk wakil ketua diisi oleh pemenang partai politik urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang mengisi Ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan adalah Puan Maharani. Sementara untuk wakil ketua DPR RI untuk periode 2024-2029 yang pertama wakil ketuanya adalah dari Adis Kadir, yakni dari fraksi Golkar. Kemudian yang kedua adalah Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra. Kemudian yang ketiga ada Saan Mustafa dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, yang wakil ketua DPR RI yang keempat adalah Cucun Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di mana tadi dalam rapat paripurna yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam tadi memang dipimpin langsung oleh ketua DPR atau pimpinan DPR sementara, yakni anggota DPR termuda dan juga anggota DPR tertua. Di mana tadi pengambilan sumpah atau pembacaan sumpah dituntun langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu, di mana tadi kelima pimpinan DPR yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan mengucapkan sumpahnya di depan anggota DPR RI yang memang hadir secara langsung di rapat paripurna kedua untuk periode 2024-2029. Nah, tadi rapat paripurna tadi akhirnya ditutup dengan pidato dari Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029, yakni Puan Maharani. Memang banyak sejumlah poin yang disampaikan oleh Puan Maharani dalam pidatonya jelang penutupan rapat paripurna kedua tadi. Yang pada intinya adalah Puan Maharani menyampaikan atau memberikan pesan kepada seluruh anggota DPR RI yang sudah dilantik atau sudah akan mulai bekerja pada hari ini untuk tetap memperhatikan keluh kesah dari rakyat. Karena memang
anggota DPR RI ini pada dasarnya mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mewakilkan rakyat selama periode atau 5 tahun ke depan ini. Nah, kita juga masih menunggu, David dan juga pemirsa, memang kurang lebih sebentar lagi pimpinan DPR yang baru ini akan memberikan konferensi pers pertamanya di depan awak media yang sudah menunggu di sini. Kita nantikan, David dan juga pemirsa, konferensi pers yang akan disampaikan kelima pimpinan DPR periode 2024-2029 nanti. David, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo melempar sinyal pertemuan itu terwujud sebelum dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto berharap pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa segera terlaksana. Prabowo ingin bertemu Megawati sebelum dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo juga memberi sinyal bahwa pertemuan itu segera terwujud. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Tapi persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sebelumnya Prabowo terlihat berbincang akrab dengan Puan Maharani usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Selasa pagi. Puan mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengannya dan PDI Perjuangan selalu hangat dan akan segera bertemu Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Tadi hangat gitu dengan Pak Prabowo? Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada. Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Sebelumnya, elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengatakan Prabowo dan Megawati akan bertemu di tempat yang asyik. Meski tanggal pasti pertemuan keduanya belum dirilis, namun menu santapan untuk pertemuan tersebut telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa kakaknya Prabowo Subianto telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu Megawati. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan tepatnya pertemuan akan berlangsung. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa Pak? Pemirsa News Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di News Sore, pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang kartu Jakarta Pintar dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Kebijakan merupakan bagian dari visinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta pelajar di Jakarta. Pramono Anung tanpa didampingi Rano Karno mendatangi dan menyapa warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar mengaku belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini, ataupun Ragunan. Keluhan ini melahirkan kebijakan bagi para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Kali ini Pramono menyoroti isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat terutama antara kelas menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Untuk yang pegang KJP, karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Percuma punya fasilitas yang seperti itu, mereka belum pernah datang.
Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul mengaku siap menghadapi debat perdana Pilgub Jakarta. Hal itu disampaikan Rano saat bersilaturahmi ke pesantren Asy-Syidikiyah Jakarta. Calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau yang kerap disapa Bang Dul mengaku siap menghadapi debat perdana Pilgub Jakarta pada 6 Oktober mendatang. Rano mengaku tak ada persiapan khusus lantaran program yang akan disampaikan saat debat sama dengan yang disampaikan di setiap kampanye. Siapannya menghadapi debat Pilgub Jakarta nanti karena Rano Karno telah beberapa kali menghadapi debat serupa saat maju menjadi wali kota, wakil gubernur, dan gubernur. Belum ada persiapan khusus, biasa-biasa aja kok. Artinya secara materi kan setiap kita jalan itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat nih dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa sambangi pabrik rokok dan temu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Calon Gubernur nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Ratusan buruh linting pabrik rokok di Batang, Jawa Tengah menyambut kehadiran calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa. Di hadapan Andika, para buruh mengaku bahwa penghasilannya sebagai tukang linting rokok masih belum cukup. Buruh juga menyampaikan peraturan pemerintah yang mengatur penjualan rokok semakin menyulitkan para buruh. Andika berharap ke depannya penghasilan buruh semakin bagus seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi daerah dan juga nasional. Ternyata para pelaku usaha ini kita sebagai suatu saat memberikan pemakaian, kita harus tahu bagaimana misalnya untuk memberdayakan lagi. Kampanye di Kampung Singkong Ledok di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi melakukan safari politik ke Kampung Singkong, Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ex-Kapolda Jawa Tengah itu melihat langsung produksi olahan singkong menjadi berbagai jenis makanan seperti getuk, gemblong, aneka mie, es krim, serta singkong keju. Dengan adanya 35 pelaku UMKM di lingkungan tersebut, Lutfi menilai keberadaan pabrik singkong telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lutfi juga mengaku siap membantu meningkatkan produksi olahan singkong agar bisa menembus pasar internasional. Singkong itu bisa diproduksi menjadi UMKM yang sangat merakyat, bahkan merambah nasional, bahkan internasional. Beliau sudah pernah ke Jepang dan berangkatnya beliau sangat ulet sekali dari segi pemasaran. Dari mulai beliau itu berangkat dengan pesanan pakai gerobak yang sampai sekarang beliau bisa menghidupi karyawan hampir 100 lebih dan semuanya adalah dicontoh oleh masyarakat. Sementara itu pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa berkunjung ke pabrik tisu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Hovifah berjanji akan membangun jalan tol agar transportasi pendistribusian produk berjalan lancar. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa berkunjung ke pabrik tisu di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kehadiran Hovifah disambut baik oleh ribuan karyawan pabrik tisu tersebut. Bahkan para karyawan pun berebut bersuah foto dengan Hovifah. Dalam kunjungannya, Hovifah berharap dapat menyerap aspirasi dari pengusaha pabrik serta karyawan. Hovifah berjanji akan membangun jalan tol di Mojokerto agar transportasi perindustrian produk berjalan lancar sehingga ekspor tisu ke luar negeri bisa meningkat. Kondusif itu penting, produktif juga penting. Jadi pertumbuhan yang produktif dan kondusif ini tentu membutuhkan beberapa ekosistem. Rupanya ekosistem yang dibutuhkan di sini antara adalah infrastruktur. Kita akan mengkoordinasikan nanti
bagaimana kemungkinan exit tol bisa dibuka untuk memudahkan kalau produktivitas sudah bertambah dari 150.000 tambah 100 jadi 250.000 ton, pasti loadnya akan lebih tinggi. Dan ketika exit tol itu diizinkan, maka itu akan memudahkan transportasi dari produksi ini ke sentra-sentra pengiriman di berbagai negara itu. Kofifa menambahkan setiap proses produksi tentu melibatkan ribuan tenaga kerja dan ini tentu dapat mendukung sektor perekonomian di Kabupaten Mojokerto dan Jawa Timur pada umumnya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi Pilgub Jakarta. Pemirsa, sepekan jelang debat pemilihan Gubernur Jakarta, kita akan melihat informasi bersama rekan kami Diandra Mukni yang saat ini berada di gedung iNews Tower. Diandra, seperti apa situasi di sana? Diandra? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pada malam hari ini iNews kedatangan tamu spesial untuk menjadi narasumber dari program Rakyat Bersuara yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Pada hari ini akan ada narasumber spesial yaitu eksklusif 3 calon wakil gubernur Jakarta akan hadir menjadi narasumber pada program Rakyat Bersuara, diantaranya calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono, kemudian calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana, serta calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul. Pada malam hari ini tadi kami memantau sudah ada calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 yaitu Rano Karno yang sudah datang ke iNews Tower untuk menjadi narasumber pada malam hari ini, di mana nanti akan dibicarakan soal permasalahan-permasalahan di Jakarta, kemudian juga persiapan pada kampanye di Pilkada Jakarta 2024 ini akan seperti apa. Kemudian Davi, untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2 saat ini kami melihat memang belum tiba, tapi mengingat acara akan segera datang atau akan segera dimulai, kemungkinan juga sedang berada di jalan untuk kemudian menjadi narasumber atau berbicara dalam Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Sementara itu, Davi, tadi saya juga sempat berbicara dengan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno, di mana tadi kami sempat berbincang mengenai tren pemilih yang ada di Jakarta, di mana ini mayoritas atau banyak juga yang merupakan Gen Z, dan ini juga menjadi salah satu strategi dari tim pemenangan bahwa strategi untuk menjaring Gen Z dalam sebagai pemilih ini menjadi salah satu strategi yang dibentuk khusus. Jadi ada tim khusus untuk menjaring Gen Z, di mana ada cara-cara khusus untuk melihat bagaimana tren-tren Gen Z ini melihat tiap-tiap calon yang ada, baik dari cawagup nomor urut 1, 2, ataupun juga 3. Dan tadi juga dikatakan oleh Bang Dul atau Rano Karno, cawagup nomor urut 3, bahwa permasalahan-permasalahan di Jakarta juga sudah dikatakan oleh para masyarakat, di mana aspirasi-aspirasi dari masyarakat juga sudah ditampung, di mana pasangan calon nomor urut 3 ini memang sering kali belusukan ke kampung-kampung atau ke tempat-tempat yang ada di seluruh Jakarta untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, mulai dari banjir, macet, lalu juga kemarin terkait dengan wifi atau juga CCTV di tiap RW. Ini juga nanti akan menjadi salah satu program yang akan dicanangkan. Baik, pemirsa, di belakang saya saat ini kami melihat ada Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan dari calon nomor urut 3 atau PDIP. Dan tadi mereka sudah datang, tapi akan berada di holding room terlebih dahulu dan bergabung dengan Rano Karno yang sudah tiba lebih dulu di iNews Tower ini. Davi. Baik, Diandra, ini menarik karena masing-masing tim sukses juga sudah hadir di studio MCH iNews Tower. Kalau dari pantauan Anda, selain Cak Lontong yang tadi lewat di belakang Anda, siapa saja yang memang sudah hadir mendampingi calon wakil gubernur di program Rakyat Bersuara?
Diandra? Baik, Diandra, selain Cak Lontong yang tadi ada di belakang Anda, siapa lagi tim sukses yang memang ikut mendampingi para calon wakil gubernur tadi? Baik, Davi, untuk tim sukses yang sudah mendampingi, tadi kami melihat memang sudah ada rombongan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Pramono Rano, di mana tadi sudah membawa supporternya juga, membawa dengan beratribut oren-oren begitu yang dengan tulisan Jakarta Menyala. Kemudian juga sudah ada Cak Lontong selaku ketua tim pemenangan dari nomor urut 3, tapi untuk di calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 hingga saat ini kami belum memantau sudah ada kedatangannya. Memang belum ada saat ini, tapi kami tetap menunggu kehadiran dari keduanya pada malam hari ini karena berdasarkan informasi di luar memang sedang begitu ada kemacetan. Dan tadi juga Rano Karno menyampaikan bahwa untuk menuju ke sini sempat terhambat karena adanya kemacetan, namun kita tentunya akan terus menunggu kehadiran dari kedua narasumber lainnya yang akan berbicara atau yang akan menjadi narasumber pada Rakyat Bersuara yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Davi. Baik, Diandra, mungkin ada informasi bocoran yang Anda dapatkan di sana. Gagasan apa saja yang nantinya akan dibocorkan oleh para masing-masing calon wakil gubernur ini? Diandra? Ya pemirsa, kami akan perbaiki sambungan audio kami dengan Diandra Mukni. Dan kita akan melihat pemirsa, ini adalah gambar terkini dari studio MCH iNews Tower menjelang adu gagasan eksklusif Cawagup Jakarta di iNews. Kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca ada Rano Karno sudah hadir di studio MCH iNews Tower menyapa para pendukungnya, memang juga sejak tadi sudah datang ke gedung iNews Tower. Kemudian ada juga Kunwardana, calon wakil gubernur nomor urut 2, dan kita lihat tuan rumah Aiman Wicaksono sudah berada di atas panggung juga siap untuk menjadi tuan rumah rakyat bersuara dengan tema eksklusif adu gagasan Cawagup Jakarta di iNews. Dan acara ini lagi-lagi kami sampaikan pemirsa eksklusif untuk mengetahui bagaimana gagasan dari masing-masing calon wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta pada tahun 2024 ini. Setidaknya sebelum debat perdana yang akan digelar pada tanggal 6 Oktober mendatang, program Rakyat Bersuara ini bisa menjadi katakanlah kisi-kisi untuk mengetahui bagaimana visi misi, kemudian gagasan, kemudian juga program-program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon melalui calon wakil gubernurnya yang saat ini sudah hadir di MCH Studio iNews Tower. Kita lihat ada Cak Lontong, ketua tim pemenangan Pramono Rano, yang didapuk sebagai ketua tim adalah Cak Lontong, seorang komedian. Yang Pramono Rano juga beralasan ketika mendapuk Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan ingin menyampaikan politik riang gembira dan menghadirkan politik riang gembira di Jakarta. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali juga sudah hadir. Kemudian Ikrar Nusa Bakti, pakar politik, juga sudah hadir. Di belakangnya ada Kunwardana, calon wakil gubernur nomor urut 2. Kita masih saksikan pemirsa, calon wakil gubernur tidak hanya hadir dengan ketua tim ses masing-masing, tidak hanya hadir bersama dengan narasumber yang lain, namun juga mereka membawa pendukung dengan membawa atribut masing-masing, mengenakan baju oranye, kemudian ada yang mengenakan baju putih dengan masing-masing simbol yang ditawarkan oleh
calon wakil gubernur yang malam ini menjadi narasumber di program Rakyat Bersuara. Kita saksikan Ges Khalifa dan juga Rano Karno atau Bang Dul, calon wakil gubernur Pramono Anung, dan ini ada Suswono, calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil yang sudah hadir juga di MCH Studio iNews Tower. Kita masih sama-sama menunggu pemirsa apa saja program dan gagasan yang ditawarkan oleh masing-masing calon wakil gubernur di program Rakyat Bersuara malam hari ini. Kita lihat ada beberapa narasumber yang memang diundang secara khusus, Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan juga Prof. Ikrar Nusa Bakti sebagai pakar politik. Ada juga Ges Khalifa yang pada periode pilkada yang lalu dan juga pada Pilpres kemarin, Ges Khalifa kita ketahui sebagai pendukung garis keras mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Mungkin pada malam hari ini Ges Khalifa menyampaikan pandangannya terkait persoalan di Jakarta, kemudian ikut menguji bagaimana gagasan dari masing-masing calon wakil gubernur, yakni ada Suswono, kemudian ada Kunwardana, dan juga ada Rano Karno. Ya, kita lihat pemirsa, para pendukungnya juga sudah siap dengan yel-yel yang malam ini juga ditampilkan menjelang program Rakyat Bersuara eksklusif adu gagasan calon wakil gubernur Jakarta di iNews Tower. Sebentar lagi program Rakyat Bersuara akan dimulai, pemirsa, sambil kita menunggu bagaimana persiapan program tersebut. Dan dalam beberapa kesempatan masing-masing calon wakil gubernur ini sudah menyampaikan bocorannya atau men-spill gagasan mereka. Kunwardana akan memberikan layanan internet gratis untuk masyarakat Jakarta. Kemudian Rano Karno juga akan memberikan wifi dan CCTV gratis di tiap RT dan RW jika memang dirinya terpilih nanti menjadi wakil gubernur DKI Jakarta bersama dengan Pramono Anung. Apakah gagasan-gagasan tersebut juga akan disampaikan di atas panggung program Rakyat Bersuara malam hari ini? Kita akan nantikan bersama pemirsa dan kita akan saksikan bersama sesaat lagi bersama Aiman Wicaksono eksklusif adu gagasan calon wakil gubernur Jakarta di MCH Studio iNews Tower. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Rakyat Bersuara bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Akhir kata, saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.